Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anakku sekalian, apakah pada hari ini ada yang tidak masuk? Oke, alhamdulillah kalau hari ini semuanya masuk. Dan Ibu harap untuk minggu-minggu kedepannya anak-anak masuk semua ya. Dan tetap sehat selalu dan jaga kesehatan selalu. Oke, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, di sini Ibu yang bertanya pada kalian. Nah, kira-kira anak-anak Ibu ini udah pernah belum mencicipi makanan khas dari daerah orang lain? Atau mungkin udah pernah melihat tarian tradisional yang unik dan menarik? Apa? Belum? Oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai keindahan kebudayaan di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tujuan dari belajar mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Tujuan yang pertama yaitu menumbuhkan rasa toleransi pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan rasa cinta pada tanah air. Yang ketiga, mengembangkan karakter pada peserta didik. Nah, anak-anak, judul materi kita hari ini yaitu keberagaman budaya di Indonesia. Nah, di sini Ibu ingin bertanya nih pada kalian, kira-kira keberagaman budaya di Indonesia itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada rumah adat. Yang kedua ada upacara adat. Yang ketiga ada tarian adat. Yang keempat alat musik tradisional. Yang kelima ada makanan khas daerah. Yang keenam, kira-kira yang keenam apa ya? Nah, yang terakhir, yang keenam, yaitu senjata tradisional. Rumah adat merupakan bangunan dengan bentuk dan cara pembuatan yang sama dari generasi ke generasi. Rumah adat masih mempertahankan fungsi dan desain bangunannya. Rumah adat tidak mengalami renovasi atau perubahan bentuk. Di Indonesia memiliki beragam rumah adat sesuai wilayah dan sukunya. Nah, selanjutnya setelah mendengar penjelasan materi di atas tadi, di sini Ibu akan menjelaskan contoh dari rumah adat. Nah, contoh rumah adat yang pertama yaitu rumah adat Honai. Nah, kira-kira rumah adat Honai ini dari mana ya? Ya, betul, rumah adat dari Papua. Nah, kemudian yang kedua, rumah adat Gadang. Rumah adat Gadang ini dari Sumatera Barat. Nah, selanjutnya, selain dari rumah adat Papua dan Sumatera Barat, ada rumah adat dari Jambi nih. Nah, rumah adat dari Jambi ini namanya rumah adat Panggung. Kemudian yang terakhir ada rumah adat Kasepuhan, yaitu dari Pulau Jawa. Setelah tadi menjelaskan mengenai rumah adat, kemudian yang kedua yaitu upacara adat. Nah, upacara adat ini yang pertama ada upacara adat ruwatan. Nah, ruwatan ini berasal dari Pulau Jawa. Kenapa sih disebut ruwatan? Nah, ruwatan merupakan kegiatan upacara adat yang dilakukan untuk menjauhkan diri dari kesialan. Oke, kemudian yang kedua ada upacara adat naik dango, yaitu dari Kalimantan Barat. Nah, upacara adat ini merupakan kegiatan untuk berterima kasih kepada Sang Pencipta telah memberikan panen padi. Contohnya seperti ini. Upacara adat merupakan tradisi yang dianggap mempunyai nilai bagi masyarakat sekitar. Upacara adat dianggap sebagai cara berhubungan dengan Sang Pencipta dan roh nenek moyang.
Dan upacara adat juga dianggap sebagai bentuk upaya menyelaraskan diri dengan alam dan lingkungan sekitar. Di Indonesia, terdapat banyak upacara adat. Pakaian adat merupakan identitas suatu suku. Pakaian adat biasanya digunakan saat upacara adat, contohnya upacara pernikahan. Namun ada juga pakaian adat yang dipakai sehari-hari. Di Indonesia memiliki bermacam-macam pakaian adat. Nah, setelah mendengarkan materi tadi, pengertian dari pakaian adat, nah kemudian contoh dari pakaian adat itu ada apa aja sih? Yang pertama, ada baju kurung tanggung dari Jambi. Ini contoh dari pakaian kurung tanggung dari Jambi ya. Yang kedua, ada pakaian adat payas dari Bali. Contohnya seperti ini, pakaian adat payas dari Bali. Nah, yang ketiga yaitu pakaian adat Kustin. Nah, pakaian adat Kustin ini yaitu dari Kalimantan Timur. Nah, seperti ini contoh pakaian adat Kustin dari Kalimantan Timur. Kemudian yang terakhir yaitu pakaian adat Bodo, yaitu kain adat Bodo ini berasal dari Sulawesi Selatan. Tarian adat. Tarian daerah di Indonesia memiliki tarian adat yang fungsinya berbeda-beda. Ada untuk menyambut panen raya, untuk menyambut kedatangan tamu agung, upacara kematian, dan pernikahan. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai tarian adat itu seperti apa, nah, contoh dari tarian adat yang pertama yaitu tarian adat topeng Betawi. Nah, tarian adat topeng Betawi ini berasal dari Jakarta. Kemudian, tari saman berasal dari Aceh. Tari piring dari Sumatera Barat. Nah, kemudian yang terakhir ada tari jaipong. Nah, kira-kira tari jaipong ini berasal dari mana ya? Ada yang tahu? Nah, tari jaipong ini berasal dari Jawa. Lagu tradisional biasanya diiringi dengan alat musik yang digunakan adalah alat-alat musik tradisional. Alat musik tradisional di Indonesia banyak jenisnya, bahkan alat musik tersebut terkenal di mancanegara. Nah, setelah mendengarkan penjelasan mengenai alat tradisional, kemudian contoh-contoh dari alat tradisional. Nah, contoh-contoh di atas merupakan alat musik tradisional yang ada di setiap daerah. Oke, setelah tadi penjelasan dari rumah adat, upacara adat, tarian adat, kemudian ada alat musik tradisional yang Keragaman ras dan suku menghasilkan keragaman kuliner atau makanan khas. Selain itu, di Indonesia memiliki tanah yang subur, dapat ditanami segala jenis tanaman dan penghasilan rempah-rempah. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia mampu menghasilkan makanan khas yang lezat. Nah, kira-kira makanan khas daerah itu contohnya apa aja sih? Nah, yang pertama, makanan rendang. Nah, makanan rendang ini dari Sumatera Barat. Kemudian makanan daerah selanjutnya yaitu empek-empek. Empek-empek ini berasal dari Sumatera Selatan. Nah, yang terakhir makanan khas daerah dari Jogja. Nah, kira-kira dari Jogja ini makanan khas apa ya? Nah, ini merupakan makanan khas dari Jogja yaitu gudeg. Senjata tradisional. Wujud keragaman budaya selanjutnya adalah senjata tradisional. Senjata tradisional digunakan untuk melindungi diri dan bercocok tanam. Dan senjata tradisional setiap daerah berbeda-beda. Yang terakhir yaitu senjata tradisional. Nah, setelah mendengar penjelasan tadi, jadi contoh dari senjata tradisional yaitu ada di atas.
Nah, gambar-gambar di atas merupakan senjata tradisional di setiap daerah. Nah, setelah kalian memperhatikan materi yang ibu berikan, kemudian ibu akan memberikan kalian ujian atau LKPD. Nah, silahkan kerjakan soal-soal yang ibu berikan, kemudian dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa sebelum mengerjakan soal yang ibu berikan, membaca bismillah terlebih dahulu ya. Nah, setelah mendengarkan materi dan contoh-contoh dari budaya di Indonesia, kemudian kesimpulan dari materi kita pada hari ini yaitu kita dapat mengetahui macam-macam budaya daerah. Nah, kemudian kita dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Keberagaman budaya di Indonesia itu bermacam-macam. Dan setelah kita mempelajari keberagaman budaya di Indonesia, tentunya kita mengetahui bahwasanya seluruh Indonesia itu memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran pada hari ini mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.